Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak sayangi, kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita membahas tentang definisi Al-Quran, yaitu kalamullah al-munazzalu ruhul amin ala qalbi Muhammad dusturan wa yatabadu bitilawatihi. Dan kita juga membahas nama-nama Al-Quran ya. Surah Al-Quran kata zalikal kitabu ya, nahnu nazzalna dzikra ya, al-furqan, al-bayan, al-huda dan segala macam dengan makna-makna tertentu. Sekarang kita lihat kelanjutannya. Dari situlah kita nanti bisa membedakan bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain ya, atau sumber-sumber rujukan yang lain. Kita mulai dengan kita membedakan Al-Quran dan hadis qudsi gitu ya. Mungkin teman-teman punya buku hadis qudsi di rumah, bahwa apakah hadis qudsi itu sama nanti kedudukannya dengan Al-Quran ya? Tentu saja tidak ya, tapi nanti di mana kita lihat bedanya. Pertama, kalau kita maknai secara umum, bahwa Al-Quran itu secara lafaz dan makna itulah dari Allah. Artinya Rasulullah tidak punya andil dalam merubah kata-kata. Misalnya Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia katakanlah ya Muhammad, Allah itu satu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kurang benar itu. Seharusnya Rasulullah bilang tadi Allah ngomong kalau dia satu gitu. Misalnya kalau Bapak bilang nanti kuliah libur ya. Nah, nanti teman-teman nyampaikan kata Bapak kuliah libur kan gitu. Tapi Rasulullah tidak pernah merubah itu. Qul huwallahu ahad. Jadi lafaz dan maknanya juga dari Allah melalui hadis-hadis Rasulullah. Makanya nanti tafsir yang kita ambil adalah tafsir yang berdasarkan riwayah daripada sahabat dan nabi yang menerjemahkan Al-Quran. Tidak boleh kita lari daripada makna itu. Boleh dikembangkan dalam bentuk takwil ya. Takwil. Nanti kita lihat apa perbedaan tafsir dengan takwil gitu. Jadi kalau Al-Quran makna dan lafaznya semuanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Agak mirip nanti dengan hadis ya. Agak mirip nanti dengan hadis. Secara makna, tapi lafaznya dari Rasulullah. Nah, apakah kita akan beribadah membacanya? Tentu saja tidak. Tapi hanya untuk membuat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, periwayatan Al-Quran itu secara mutawatir. Artinya, dulu kita jelaskan bahwa kenapa misalnya Al-Quran itu turun di Arab ya. Karena orang Arab itu memang hafalannya kuat-kuat ya. Kalau kita kan lemah orang Indonesia nih dulu ya. Kita ngapal 12 hilang 13, ngapal 15 hilang 17 gitu. Dan Al-Quran itu diriwayatkan oleh Rasulullah kepada sahabat dengan jumlah yang banyak. Dulu kita jelaskan mutawatir itu minimal 40 ya. Ini ratusan bahkan ribuan. Nanti karena itu kata ya, kalamullah diwariskan secara turun-temurun. Nanti ditulis, ada ditulis gitu. Tapi sebenarnya periwayatannya lebih dengan ucapan gitu. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sulit untuk dirubah dari segi kata-katanya gitu. Jadi nanti sahabat nanti merayakan ke anaknya, ini Al-Quran alif lam mim sampai an-nas gitu. Nanti dia merayakan lagi pada ribuan secara mutawatir sampai hari ini. Maka sekarang hafiz Quran itu sudah banyak sekali ya, makanya Quran tidak bisa dirubah kata-katanya ya. Qul huwallahu ahad gitu. Terus, sedangkan ada diskusi bisa riwayatnya bisa sahih nanti, bisa hasan, bisa dhaif, bahkan bisa nanti palsu ya. Bahkan banyak hadis-hadis maudhu yang dibikin oleh para aliran menyimpang ya, seperti Syiah itu dia bikin ini hadis nih, padahal bukan hadis. Kalau Al-Quran mereka tidak akan bisa menyusupkan, walaupun beberapa aliran sesat pernah menyusupkan beberapa ya. Misalnya Ahmadiyah pernah menyusupkan salah satu huruf saja, kata min gitu, ternyata ketahuan. Semua Al-Quran itu hafal, makanya salah satu konten Al-Quran dalam menjaga kemudian dengan hafalan. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan, kami yang menjaganya kata Allah. Nah, menjaga itu katanya hafizun. Makanya semakin banyak orang hafal Quran, semakin terjaga kemudian Al-Quran. Kalau kita suci lain kan nggak ada yang hafal gitu. Makanya Al-Quran tidak akan bisa dirubah satu huruf, satu kata pun. Wal asri wa innal insa, nggak pakai wa kok itu, yang hafal banyak. Apalagi kalau Allah ayat langganan ya kuliah nggak bisa dirubah, nggak bisa disusupin satu pun gitu. Nah, tapi kalau hadis-hadis itu sangat banyak. Makanya ulama hadis, kalau kita belajar nanti ilmu hadis ya, bahwa jarh wa ta'dil itu sangat dipelajari, sebab banyak hadis palsu berkeliaran. Bahkan hadis-hadis tentang ibadah itu banyak juga ya. Tidur orang puasa beribadah itu nggak ada itu. Bahkan dicari dalam kitab hadis dhaif aja nggak ketemu. Berarti hadisnya sangat-sangat palsu gitu. Ini bedanya Al-Quran itu tidak akan mungkin ada dhaif dan palsu sebab itu diriwayatkan secara mutawatir.
Yang ketiga, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Walaupun kita jelaskan ya takak ya dalam bahasa Arab, walaupun alif, ka, ha, ain, tetap satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Sedangkan ini tidak berlaku bagi hadis qudsi ya. Bahwa kita baca paling pahalanya karena mempelajari ilmu pengetahuan ya. Yang keempat, tidak diperbolehkan membaca hadis qudsi ketika sholat. Jelas ini. Bahkan bisa membatalkan sholat. Hadis qudsi ya. Yang boleh kita baca sholat adalah Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran. Nggak boleh. Walaupun diskusi itu kita hafal gitu. Tapi jarang juga orang menghafal diskusi ya. Nah itu tidak boleh dipakai sholat. Kita ada salah satu aliran namanya Ahmadiyah. Dia punya kitab suci namanya Tazkirah ya. Itu dia pakai sholat. Ya batal lah sholat. Sebab Tazkirah itu adalah ayat-ayat yang diriwayatkan oleh Mirza Ghulam Ahmad ya. Dalam konteks aliran sesat bernama Ahmadiyah. Itu bukan kitab suci, tapi kalian pakai sholat. Gitu. Nah, kalau pakai sholat berarti berbeda. Ada perbedaan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Kita lanjutkan dengan perbedaan dengan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran, tadi kita jelaskan bahwa maknan walazon minallah. Sedangkan hadis hanya dengan makna saja Rasulullah membahasakan. Agak mirip hadis qudsi sebenarnya. Tapi kalau hadis qudsi masih ada kata-kata yang kadang-kadang agak mirip dengan Al-Quran kata-kata. Tapi kalau hadis tidak. Hadis murni bahasanya dengan menggunakan bahasa Rasulullah, cuma makna Allah wahyukan kepada Rasulullah dalam hadis, lalu Rasulullah nanti membahasakan. Nanti kalau kita belajar hadis, ada hadis fi'liyah, ada hadis qauliyah, ada hadis takririyah. Ya, seluruh perbuatan Rasulullah itu sudah wahyu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat kecuali atas arahan wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Yang kedua, tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran kira-kira begini, nggak bisa. Harus dengan Harus dengan lafaznya dan kira-kira. Tapi kalau hadis boleh dengan maknanya saja. Misalnya Rasulullah berkata, innama amalu binniyat. Rasulullah berkata bahwa seluruh amal kita tuh dihitung dari niat, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kan nggak bisa. Kira-kira pernah saya baca begini dalam Al-Quran, kira-kira bunyinya begini, bisa. Harus benar lafaz, huruf-hurufnya, lafaznya, yang namanya nggak boleh. Kalau hadis silakan. Saya pernah membaca sebuah hadis, kira-kira maknanya begini boleh, kira-kira bunyinya begini boleh. Salah pun nggak ada masalah. Misalnya tadi kita inama amalu binniyat, dia tulis inama al-ulum binniyat, nggak apa-apa itu. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh itu. Yang ketiga, lafaz dan maknanya merupakan mukjizat. Nanti kita jelaskan ketika menjelaskan apa mukjizat. Mukjizat itu diambil dari kata ajuz yang melemahkan. Jadi artinya orang sudah berusaha 14 abad yang lalu untuk menandingi Al-Quran, sampai sekarang nggak bisa. Baca dalam surat Baqarah ya. Kata fa in kuntum raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, kata Allah, bikinlah satu surat saja. Satu surat, nggak usah semua Al-Quran. Cari surat yang paling pendek itu apa? Al-Kautsar, Inatana Al-Kautsar. Silakan kalian bikin gitu loh. Ya, kalian bikin seperti itu, nanti bisa nggak sama dengan Al-Quran? Ternyata 14 abad tantang itu nggak berlaku sampai sekarang. Nggak bisa orang mencontoh satu surat. Sebab itu paling pendek gitu. Inatana Al-Kautsar fasali rabbika inasyani'aka huwal abtar. Sampai sekarang, kalau kalian masih kurang mampu, tuh kan banyak profesor tuh sambungin otaknya pakai kabel gitu. Kalau perlu undang jin, kalau mereka nggak mau tuh. Nah, sampai sekarang terbukti bahwa nggak ada orang satu pun sanggup membuat satu saja sudah dalam Al-Quran. Yang punya Al-Quran nggak bisa. Kalau merubah-rubah mereka paling jago, tapi sudah dijaga Allah dengan tadi dengan banyaknya penghafal Al-Quran. Yang keempat, beribadah kalau membacanya sama dengan diskusi tadi ya. Kalau hadis, ibadahnya paling karena kita menuntut ilmu, tapi bukan per huruf. Karena kalau Al-Quran per huruf, ka satu huruf, ha yang suruh, ya huruf, ain huruf satu huruf. Itu berarti sudah 50 kebaikan Allah berikan kepada kita. Sedangkan hadis kita belajar hadis untuk menjadi sumber daripada hukuman Islam, paling nanti pahala yang kita terima adalah tentang kita belajar Islam, belajar hadis. Makanya kalau kita dulu kuliah di Timur Tengah, kita wajib menghafal beberapa hadis. Bahkan di pondok-pondok pun kita menghafal hadis ini. Tapi tentu tidak ada pahala satu huruf 10 kebaikan asyara hasanan ya. Tapi kalau dalam hadis hanya kita bisa meriwayatkan bahwa ini adalah belajar, dan itu akan mendapatkan pahala dengan kita mempelajari hadis Rasulullah. Kita lanjutkan yang selanjutnya tentang cara turun wahyu ya. Ini juga harus kita jelaskan bahwa ada beberapa proses yang dilakukan Rasulullah dalam menerima wahyu. Pertama, Rasulullah memasukkan
ke dalam hati Rasulullah. Ya, bahwa dalam definisi kita jelaskan, Rasul langsung memasuk ke dalam hati makna dan lafaznya. Dari mana Rasulullah tahu itu Al-Quran? Nah, kita ingat dulu cerita yang kita ceritakan kemarin bahwa Rasulullah pernah dipasangkan alat oleh malaikat ketika beliau dibelah dadanya di waktu berada di rumah Halimatun Sa'diyah. Jadi bukan seperti sandi Morse kita belajar dulu ya, sudah langsung ditaruh oleh Rasulullah ke dalam hati Rasulullah. Yang kedua, mubasyarah ya, langsung. Artinya malaikat menampakkan diri kepada Nabi berupa sosok laki-laki. Dalam hadis, kalau malaikat Jibril datang ke Rasulullah biasanya menyamar menjadi Dihyatul Kalbi, itu sahabat yang paling ganteng dalam riwayat di Rasulullah. Malaikat bisa berubah dengan wujud apapun, kalau kita tidak bisa. Jin juga bisa, tapi bukan berarti mereka lebih mulia daripada manusia ya. Manusia tetap yang paling hasanut takwim dan yang bertakwa itu. Nah, kita lihat bagaimana di Gua Hira, Jibril langsung datang kepada Rasulullah, langsung memberikan surat Iqra. Nah, itu langsung biasanya. Dan beberapa tahap, jadi langsung malaikat. Dan setiap tahun malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengulang murojaah hafalan Rasulullah. Jadi sangat dijaga oleh Allah hafalan Rasulullah. Dengan tiap tahun Jibril datang, dalam riwayat ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lain, Rasul mengatakan tiap tahun Jibril datang kepada saya untuk murojaah Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat juga banyak dulu yang penghafal Al-Quran ya. Kita ingat cerita bagaimana dalam satu perang banyak yang meninggal pada saat itu. Akhirnya Abu Bakar dan Umar mengumpulkan Al-Quran, inisiatif beliau ya, padahal Abu Bakar waktu itu tidak setuju sebenarnya. Nanti kita jelaskan dalam sejarah pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga, malaikat datang dalam bentuk asli, itu seperti Gua Hira ya. Kalau tadi berupa Dihyatul Kalbi, jadi malaikat bisa kita lihat. Dari riwayat ini bisa kita ambil pahaman bahwa suatu saat bisa kita bertemu dengan malaikat ya, kalau malaikat menampakkan diri ke manusia. Jadi kalau misalnya ada orang pengemis tua, jangan itu malaikat, kasih duit aja itu. Tapi nggak usah ditanya, Bapak malaikat ya, jangan ya. Itu malah nanti lucu. Tapi bisa nggak kita malaikat? Bisa. Tapi kalau Allah tentu tidak bisa kita lihat di dunia ya. Insya Allah nanti bisa kita lihat di akhirat. Jadi dalam bentuk asli, malaikat itu besarnya luar biasa. Bahkan satu sayap Jibril saja, dari ada katanya 4 sayap, ada mengatakan 6 sayap ya, satu sayap saja itu sudah bisa bisa menggulung bumi ini dengan satu sayap saja bisa. Makanya ketika Isra Mi'raj, ketika Rasulullah pagi harinya, salah satu tanda daripada yang kita cari dalam bulan Ramadan itu ya, di 10 malam terakhir nanti biasanya ciri-ciri orang yang mendapatkan itu adalah biasanya pagi-paginya itu cerah gitu ya, cerah. Dan kenapa cerah? Karena malaikat yang turun ke bumi malam hari ganjil Ramadan itu nanti naik lagi ke langit dan mereka mengepakkan sayap, jadi menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Jadi memang malaikat punya sayap. Dan Jibril itu pernah menampar kaum Nabi Lut yang LGBT ya, dengan sayapnya sampai semuanya buta pada saat itu ya. Nah, inilah salah satu bentuk Rasulullah. Nah, inilah yang dikatakan Rasulullah bahwa malaikat itu nanti datang dalam bentuk asli. Bahkan kita bisa melihat malaikat, sahabat juga pernah melihat beberapa wujud malaikat yang asli. Dan yang ketiga, keempat ya melalui gemercing lonceng. Ini yang dirasakan berat oleh Rasulullah. Sampai riwayat daripada Aisyah pernah turun surat kepada Rasulullah ketika Rasulullah berpangku di pangkuan Siti Aisyah. Keringat Rasulullah itu dingin pada saat musim dingin, tapi berkeringat sekali, jadi berat sekali aku dengarkan Rasulullah. Makanya sangat Rasulullah tugasnya sangat berat menerima Al-Quran, dan kita juga harus mencintai Al-Quran ya, karena begitu perjuangan Rasulullah menerima wahyu ketika beliau menjadi dalam kenabian gitu. Kalau itu memang beliau lakukan pada saat itu, berarti kita juga harus menjaga ya. Bahkan ada riwayat mengatakan pernah Rasulullah membaca Al-Quran ketika Aisyah haid, beliau berpangku di pangkuan Siti Aisyah. Nah, dari situ ulama mengambil hukum boleh kita membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak suci ya, tidak bersih, misalnya mungkin dekat pembuangan sampah, nggak apa-apa, baca saja. Sebab Rasulullah pernah membaca itu di pangkuan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah haid. Ada juga riwayat mengatakan pernah dalam bentuk gemuruh awan, bunyinya wow, tapi itu Al-Quran. Dan Rasul sudah bisa menangkap itu adalah Al-Quran. Beliau mengatakan pada Aisyah, barusan turun surat ini, ayat ini, dan Rasulullah langsung mengatakan, taruh di surat ini dan ayat begini. Beliau punya 4 sekretaris ya untuk menunjukkan. Jadi susunan ayat Quran itu bukan dikarang Rasulullah, semuanya berdasarkan wahyu. Nah, inilah cara Rasulullah turun kepada Al-Quran kepada Rasulullah.
dan kita harus menjaga dan mencintai Al-Quran ya. Semoga bermanfaat kuliah singkat ini. Kita pelan-pelan saja mempelajari Al-Quran. Semoga bisa kita cintai Al-Quran ya dengan belajar terus. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.